pesta imamat hari ulang tahun sakramen imamat yang ke-39. Saya tidak tahu apa pastor punya moto tabisan ini. Engkaulah Petrus dan yang atas batu karang ini akan kudirikan gerejamu. Beda pastor atau memang ini? Oh bukan, lain. Tapi bacaan hari ini luar biasa karena kita semua gereja ini dibangun atas dasar batu karang yang kuat seperti nama dari Bapak Pastor Paroki kita, Pastor Petrus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami hormati Bapak Pastor Paroki, Pastor Petrus Tinangon, PR, tokoh-tokoh umat, Dewan Pastoral Paroki, ketua-ketua stasi, ketua kelompok kategorial, dan umat yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan corona akan segera berlalu dari bumi seperti khususnya di Manado sini. Perjalanan ini memberikan gambaran bagi kita betapa cinta Tuhan kepada sang imam. Perjalanan kehidupan imamat ke depan menjadi bagian dari kehidupan para pastor yang menjadikan umat kegembalaannya menjadi kuat iman untuk sama-sama kita berjuang untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu menuju kepada keselamatan di surga. Dan akhirnya saya mewakili umat dan Pastor Paroki, ketua stasi, dan seluruh umat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta menyampaikan provisiat banyak selamat bagi Bapak Pastor Petrus Tinangon PR yang menikmati kehidupan sebagai imamat ke-39. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pastor dan kita semua. Pada hari ini kita umat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI merayakan hari ulang tahun yang ke-39 tahunnya imamat dari Pastor Paroki kita. Dan selama ini juga satu kegembiraan bagi kita umat di Paroki. Pada saat ini kita akan menyaksikan pemasangan lilin 39 tahun yang nanti akan dipasang oleh Pastor Paroki. Namun sebelumnya sebagai satu kegembiraan, mari kita menyanyi semua pasang lilinnya. Dan didoakan dalam misa. Tapi mungkin saat ini secara pribadi juga pastor akan make list dari pastor sendiri disaksikan oleh umat. Silakan pastor. Ya, sekarang lilin akan ditiup. Nah, dikipas karena situasi saat ini dia pastor sendiri. Cuma mau tepuk tangan pastor kesemangat.
ucapin happy birthday Pastor atas nama seluruh umat. Dan saat ini mungkin diacarakan sebentar. Oh, ada pemotongan kue, Pastor. Bukan cuma pemasangan lilin. Biasa kan kalau di ulang tahun atau ulang tahun perkawinan, pasangan yang memotong ini pastor sendiri yang memotong. Ya, mau dibagikan kepada, ada berapa piring ini? Ada 6 piring yang disiapkan. Nanti pastor pilih berapa sama yang akan diberikan. Wes. Mau berikan kepada dari anggota DPP. yang anggota DPP. Pak Agustinus Elsla, ada suatu kehormatan pertama dari pastor paroki untuk diberikan kue. Ya, mau sama-sama dulu, kan? Nanti sama-sama satu kali apa dong? Ini dulu supaya barangnya sedikit. Ya, ikut. Bapak Benny. Ya. Ikut. Pak Roni. Ini piring memang cuma 6, jadi tidak semua mau kebagian, tak? Pak Jerry. 2, lagi masih 2. Ibu bendahara. Yang satu tadi pastor, supaya sama-sama. Ibu boleh di sini. Ya, bersama-sama dengan Pak Pedro, Pastor Pak Pedro. Ya. Pengumuman doa untuk Pastor. Silakan dimakan, dinikmati. Kalau 25 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun biasa dating. Tapi kita pikir-pikir ini pernyataan dari umat dan cinta kasih mereka terhadap pimpinan gereja. Baiklah kalau kita juga melakukan, kita hadir di upacara ini. Jadi terima kasih atas perhatian Anda sekalian yang meninggalkan tugas hari ini, tapi berusaha untuk datang kemari untuk merayakan pesta imamat saya. Terima kasih. Pesta ini bukan untuk saya pribadi, saya katakan dalam misa tadi, tetapi untuk imamat dari semua, bahwa umat di paroki yang baru ini, Bunda Teresa ini menunjukkan rasa cinta dan rasa hormat kepada imamat dari gereja, pimpinan gereja. Maka baiklah kalau saya menghadiri rasa cinta dan rasa hormat dari umat ini. Terima kasih kepada semua atas dukungan bahwa paroki ini, paroki baru, lantas uskup menunjuk saya jadi pastor paroki. Kita berusaha untuk memajukan umat ini supaya betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati sebagai satu umat di paroki yang baru. Terima kasih atas dukungan, biarpun saya ini
manusia dan setiap manusia ada kekurangannya, tetapi kita semua saling menyempurnakan. Mari kita saling meneguhkan iman kita kepada Kristus supaya kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Seperti Santo Agustinus bilang, di hadapan kamu saya adalah uskup, dan bersama kamu saya adalah orang beriman. Maka pada kesempatan ini saya juga mengatakan seperti kata Santo Agustinus, di hadapan kamu saya adalah pastor, tetapi bersama kamu saya adalah orang beriman juga, yang perlu peneguhan, perlu berjalan bersama-sama dengan umat, dan kita bersama-sama menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih atas perayaan ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua dan karya kita untuk memajukan umat ini. Terima kasih dan percaya dari semua. Ya, terima kasih Pastor, dan saat ini kita akan dengarkan atau kita akan saksikan ucapan selamat lewat virtual yang sudah dibuat oleh tim konsos Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dan dilanjutkan dengan kado yang akan diberikan oleh seluruh umat. Nanti akan dipandu oleh Bapak Sekretaris Pak Pedro. Silakan Pak Pedro. Ya, selamat pagi semua, Bapak Pastor yang kami cintai, ditanyakan menghormati. Hari ulang tahun Gamat ke-39, sungguh luar biasa. Saya baru 1 tahun pastor Tabisan, tapi kalau tidak salah pastor katanya pastoral kan di kampung Bagita. Ya, ini usaha dari anak-anak muda yang masuk dalam konsert. Dengan waktu yang singkat kita coba berusaha memberikan sesuatu dalam dunia anak muda, dunia digital kan? Begitu. Apalagi hari akhir ini kita di tengah pandemi, dunia digital sungguh menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting untuk sarana komunikasi. Seperti Paulus bilang, datang dan lihatlah. Jadi moto komunikasi sosial, hari komunikasi sosial sedunia tahun ini. Ya, oke, mari kita saksikan ini usaha teman-teman, adik-adik OFK. Kita pergi dari sumber, susah memang. Jadi karyawan setia membaharui dunia menuju bahagia. Berbicara tentang Pastor Petrus di Tinagom, saya langsung teringat bahwa ia adalah seorang musikus, seorang komposer yang benar-benar berjualan Ungkapan dari mantan atlet yang membuat lagu Yesus hamba sedia yang saya mengucapkan hari ini foto-foto waktu kuliah kan besar di Roma, keliling Eropa. Keuskupan Malawi menunjuk dan mengangkat Pastor Petrus Tinangon P sebagai Pastor Paroki Santa Teresa dari Kalkuta. Kenal dan mulai lebih dekat Pastor Pit ketika beliau jadi imam, jadi misa pertama di kampung di Taratara, terus saya jadi misdinar itu 39 tahun lalu. Jadi saya mulai lihat pastor itu bagaimana, Pastor Pit itu orangnya bagaimana, dari kesan-kesan ke perjumpaan itu saya tahu Pastor Pit orangnya tenang, bicaranya sederhana, langsung, tidak bertele-tele.
tetapi bobot Pastor Pit saya temukan justru di ruang kuliah. Dari diktatnya tentang sejarah gereja, saya paling menikmati membaca diktatnya. Bahasanya runut, jelas. Sebagai imam, Pastor Pit bekerja di belakang layar, membantu Monsinyur Yosef Suatan sekian lama sebagai Fikjen. Ya, sebuah pekerjaan di belakang layar itulah Pastor Pit. Sejarah gereja perdana, abad pertengahan, saat-saat sulit gereja di abad pertengahan, saat-saat berat gereja, gereja universal, tanya ke dia. Mari kita terus tumbuh dalam kreativitas yang subur, terus mengasihi dan memberi. Mari kita tetap mau memulai lagi dengan penuh kerendahan hati, seraya kita membiarkan Allah untuk menentukan bagaimana ia akan tumbuh. Kalau demikian, apa yang kita sebut biasa tidak akan jadi sekedar biasa-biasa saja, melainkan luar biasa. Kepada umat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, bersyukur dan berbahagialah atas kehadiran seorang pastor bonus, Pastor Pit, pastor senior yang sudah berpengalaman dan pintar, tenang, saleh. Selamat profesiat untuk tabisan imamat yang ke-39, bukan jangka waktu yang pendek. Semoga dengan bertugas di Paroki Bunda Teresa Kalkuta yang merupakan paroki baru ini, Pastor Pit happy, enjoy, berbahagia. Dan kebahagiaan ini juga menjangkiti umat sekalian sebagai sebuah paroki baru. Kami dari bidang 2 Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paduka Indah yang membawahi bidang organisasi dan kaderisasi menyampaikan profisiat kepada pastor paroki kami, Pastor Petrus Pitinangon PR, dalam hut imamatnya yang ke-39. Saya selaku pengatur bidang kesekretariatan atas nama bidang kesekretariatan dan Komsos mengucapkan profisiat kepada Pastor Petrus Tinangon PR yang boleh merayakan HUT Imamat ke-39. Saya Stefan Yohanes Paila, Ketua Wilayah Rohani Maria Ratu Pecinta Damai, mengucapkan profisiat selamat kepada Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, Pastor Petrus Pitinangon PR, atas perayaan Imamat ke-39. Pengurus dan umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari mengucapkan profisiat untuk pastor paroki kami, Pastor Petrus Pitinangon PR, atas hari ulang tahun imamat yang ke-39. Saya Yonatan Yoce Ulak, Ketua Wilayah Rohani Santo Mikael, mengucapkan profisiat hari ulang tahun imamat ke-39 Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Atas nama umat wilayah rohani Santo Fidelis mengucapkan selamat hari ulang tahun imamat yang ke-39 Pastor Paroki Bunda Teresa Kalkuta, Pastor Petrus Tinangon PR. Atas nama umat wilayah rohani Santa Litwina mengucapkan selamat ulang tahun imamat ke-39 kepada Pastor Paroki Pastor Petrus Tinangon PR. Saya Evonus Pembukaan, Ketua Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, mewakili seluruh umat yang ada di wilayah rohani, mengucapkan profisiat selamat kepada Bapak Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Bapak
Pastor Petrus Pimpinan MPR atas ulang tahun imamat yang ke-39. Mewakili pengurus dan seluruh umat wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan para Injil mengucapkan propisiat selamat dan sukses kepada Bapak Pastor Petrus Piet Tinangon PR yang merayakan ulang tahun imamat yang ke-39. Kami segenap umat wilayah rohani Santa Ursula mengucapkan propisiat kepada Pastor Petrus Piet Tinangon PR atas imamat yang ke-39 tahun. Hari ini orang isi sesuatu untuk pastor. Ada pengurus tanya mau kasih apa kan? Kita bilang orang kasih support saja, tapi ternyata ada juga yang memaksakan, berusaha untuk memberikan sesuatu untuk pastor dan orang kasih kesempatan kan. Silakan bagi pengurus wilayah rohani atau umat yang ada mau kasih sesuatu. Kita bilang ini pastor ini semangat membangun luar biasa. Kalau nyana ada orang isi jadi lonceng sana stro. Karena lonceng kan. Luar biasa. Masa kompak apa boleh kan? Ya, orang pengurus umat salah satu bentuk dukungan dalam program pastor juga itu semangat membangunnya. Ya tidak salah memang nama di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Wah, luar biasa. Ya, silakan. Mari silakan siapa saja yang pastor, mungkin orang malu boleh muka sana. Saya bilang, sudah nanti orang siapkan waktu kalau begitu. Oke, dari wilayah rohani Santo Fidelis, baru dari wilayah di Bait bukan apa? Wilayah rohani Maria Vianney, baru wilayah rohani Santo Thomas Yohanes Rasul, baru dari Santa Ursula Stasi Carlos Borromeus Kimata, baru dari kaum Bapak Katolik Stasi Kimata, dari Bailon Paskalis Bailon, dari Stasi Koka Mapangan Barat, dari Santo Valentinus, kemudian ini dari Kaika, ya Kaika, ini dari wilayah rohani Santa Antonius Padua, dengan Kaika ini dari Elizabeth pribadi, ya ini dari DPP Inti, ya diwakili oleh Bapak Beni Saita. Ya, sudah? Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon bisa menerima pemberian umat, tidak usah lihat isinya, kasih coklat orang kali mau lihat isi.